apakah mungkin beberapa dari hero ini bisa diambil gitu kan buat mastiin ya apakah bisa dipakai karena kayaknya buat Sunfire itu comfort banget loh. Biarpun ya sebenarnya opsi lain masih ada. Iya, dan satu yang pasti dari EVOS Second juga mereka harus menyadari bahwa mereka wajib untuk ngerapiin lane-nya. Tadi waktu mereka ke end kan karena ada 2 wave minion di atas. Yap, Dan betul. ke skip juga dan kita udah bilang wah ini bahaya nih, karena lebih rapi untuk landingnya si Eko dan ternyata Ekonya juga menang team fight. Iya. Jadi emang faktornya banyak ya. Mungkin mereka menang fightnya juga gara-gara EVOS-nya nggak fokus karena khawatir sekarang bakal di end dari minion wave di atas kan. Florin Empower pagi ya. minion wave. Iya, langsung Florin dan Beatrixnya masih oke sih. Douma tadi sebenarnya diincar terus sama member dari Eko tapi mainnya masih oke lah. Ada outplay, ada gocek-gocek dikit. Damage-nya masih pas. Nah, Tapi lama-lama abis sudah fight 5-6 kali ya lama-lama EVOS juga terbiasa ya. Di fight yang terakhir kayaknya pas Douma pakai ulti mereka semua udah nyiapin skill buat menghindar sih. Jadi langsung turun banget damage-nya. ya tapi ini yang mengerikan sekarang ya. Florin diambil roamer. Tapi lihat di seberang Kadita juga diambil. Dan Kaditanya kalau jadi mid laner mungkin oke ya. Tapi Yawi kalau mau pakai Kadita ya kita akan ngeliat Yawi mungkin dengan Kaditanya juga. Bisa kagetin karena Florin bukan tipe hero yang asal sembarangan buka rumput. Dia nggak boleh asal jalan. Dibutuhkan pengawalan juga untuk Florin agar dia nggak ketika atau dipaksakan untuk pakai global heal-nya dia. Belum. Tapi permasalahannya kan dengan Douma tadi menggunakan Beatrix kan dikawal sama hero-hero tebel ya. Ini yang ngawal siapa nih kira-kira? Apalagi dengan ada Florin yang udah kebuka juga. Ini kekuatan doa Florin. Wow. Belum. Bukan belum ya, belum nama skillnya. BLOOM. Iya. Yes, belum. Kan itu yang Greek Gloom ya kalau Lilia ya. Itu Ya. Gloom, itu Gloom. Belum Ah, itu. ya. Ayo apalagi? Beda. Ada lagi hero ini XP lane. Apa tuh? Apa tuh? Glue. Ya, astaga. Tapi ya ini ya balik lagi siapa yang akan mengkawal Beatrix? Tadi kan ada Grok. Terus juga ada siapa lagi yang tebel? Arlot. Martis. Sekarang ya dengan hero tipis seperti ini mungkin ya masih ada lah. Masih bisa pakai Martis kan Buat XP. buat jungle. Oh jungle, tapi buat ngawal gitu. Buat ngawal juga sih. Bisa sih karena Mortal Kombat ini sebenarnya ganggu juga ya. Di pergerakan bisa keberhenti kalau mungkin Kaditanya lagi maju gitu kan. Lagi pakai ODT terus tahu disenggol kan copot gitu. Nah, jadi bagusnya buat Eva sih kalau mereka masih mau pakai Arut masih boleh, tapi ya itu berarti Akhirnya Pakito di ban ya mereka ampun. mainnya lebih defensif. Tapi akhirnya Akhirnya Pakito. setidaknya gue ngeliat ada Pakito gitu loh. Di ban. Di ban tadi nggak di ban pun nggak ada yang mainin ya. Males kayak ada capek lah pakai Pakito kan. Harus Nggak. rajin ngetep-ngetep gitu. Tahu nggak kenapa Om ini di ban? Kenapa? Soalnya dengerin Om Wawa tiga game ngomongin Pakito ini udah lah kita kasih satu nih. Saya potong gini kan untuk respect Pakito. Oh, oke. Ternyata mirip ya. Wow. Respect Pakito. sebentar. Dari segi mana ya? Klimis di sampingnya mirip sih. Yang penting ada mirip-mirip dikit lah ya. Sampingnya rata, atasnya ada gitu. Sudah lah gitu, yang penting mirip gitu lah ya. Udah gak usah ngeliat kamu semua. Oke, Martisnya diambil sekarang. Martisnya Ntar dilihat ya diambil. guys. Martisnya diambil. Nah dari pola tadi sih kita bilang yang menang di early game kalau nggak bikin salah rata-rata secara logika pasti menang. Nah tapi udah terbukti sama EVOS barusan yang udah menang early game akhirnya ada momen comeback. Betul. Nah sekarang dengan adanya Martis di sisinya Oh, Grok Eko, Akai, oke Grok Akai. kayaknya justru Eko yang bakal lebih agresif tapi dengan adanya proteksi seperti heavy spin, seperti wild Nah, charge ini. dari sisinya EVOS Icon bisa nggak mereka nahan nyelamatin member belakangnya cukup lama buat bisa ngeratain tim musuh. Ya Karena apalagi, ancamannya banyak nih, bisa loncat semua. ya apalagi ini Fredrinnya main Fredrin samping ya, Fredrin EXP lane. Atau Martis EXP lane. Nah, bisa di flex nih sekarang. Jadi pertanyaan tentunya Jadi ya. pusing ya. Dan satu lagi untuk last picknya Franco Kadita mid. Wow. Ada hero locker juga yang buka rumput. Harus hati-hati, apalagi Grok sih. Grok di early game buka rumput ini harus hati-hati. Ya, kalau mungkin selain Kaja dengan Franco bebas lah dia. Tapi sekarang ada surprise skill. Lihat ini ada dua hero yang bakal bikin was-was banget sih, Franco dan juga dikomboin sama Kadita sih. Hati-hati ya, amin satu jantung. Tapi ya ini dia ya dari Jav yang sudah kita lihat juga di game kita yang ketiga. Menjadi penutup tapi kita bakal langsung aja lempar ke caster Aul dan juga Pak Pulung. So, take it away. Terima kasih Mukalati Terima dan kasih. juga Om Wawa. Yap, luar biasa sekali kita sudah sampai di game yang ketiga ya. Akhirnya di satu sisi kita akan melihat satu hero power yang dimiliki oleh Sujin keluar. Akai, Betul. ya kan? Cuman lawannya Eiko
Ini udah serius banget juga dari pick-pickannya. Ini udah full petarung semua isinya. Ada Franco Kadita. Yap. Iya, dan Belum lagi tadi baris depannya itu kalau tidak salah ada Martis, lalu ada Fredrin juga. Ini udah petarung-petarung handal semua loh. benar, ini bakal mainnya kayaknya akan lebih agresif lagi nih Yap. ya. Untuk match point pastinya untuk kedua belah tim EVOS Icon ataukah Eko yang akan bisa mendapatkan poin lebih. Yap, siapa yang akan mendapatkan poin tersebut kita semualah yang akan menyaksikannya bersama-sama. Jadi kalau memang kalian pendukung dari EVOS Icon, sok atuh nongol di kolom komen dengan dukungan-dukungan kalian. Tapi kalau kalian pendukung dari Eko silakan nongol di kolom komen pula. Tapi tetap saling respect, jangan saling menghujat. Betul sekali, dan ini dia game yang ketiga. Sutsujin dengan Akainya akan segera Langsung saja kita akan menuju ke Land of Down. Land of Dawn, dan sejauh ini kita masih belum melihat adanya Uranus Pakito bermunculan ya, tapi yang kalian bisa lihat adalah pro player idola kalian yang disaksikan langsung di Istora Senayan Yap. nanti tanggal 21 sampai 23 Juli 2023 pastinya, dengan tiket harganya Rp30.000 aja dengan isl.gg/SPS MLBB Tickets. Jadi I'll see you there ya teman-teman. Let's go lah, apalagi yang ditunggu. Hanya beberapa hari tersisa nih menjelang kita nanti akan bertemu di Istora Senayan. Yap. Nah, dan sekarang seharusnya nantinya untuk adanya kontes objektif di area Turtle atau Lord, ini udah enak banget sih dengan adanya Akai, Heavy Spin, bisa diikuti dengan adanya Retribution. Tapi untuk kali ini outplay-nya yang bener-bener ditemenin nih. Mereka nggak mau outplay-nya keganggu terus-menerus lagi. Ini selagi Heavy Spin ada, harusnya nanti kalau emang Akai bisa tertarik dengan satu Iron Hook ya, itu bisa digagalin banget dengan Heavy Spin. Cuman ya kita lihat aja momentum apa yang harus hilang dari apapun itu yang terjadi. Yap, Veldora sekarang masih dengan Groknya. Kita udah lihat di game yang pertama, Grok XP yang dibawakan oleh EVOS Icon berjalan dengan sukses ya, dengan damage output yang begitu luar biasa juga. Dan sekarang masih aman-aman aja, belum terlihat adanya yang melakukan agresi. Dan bahkan sekarang Veldora yang udah mulai dicicil oleh Sanford yang udah punya level 4 terlebih dahulu. Hampir aja tadi terkurung di dalam satu barrier yang udah diciptakan, tapi barusan ketahuan pula pergerakan dari Sanji. Oke, dan kita dikasih semangat pastinya. Terima kasih. Terima kasih. Dan Turtle yang sekarang akan dikontes pastinya makin semangat lagi dari kedua belah tim untuk bisa melakukan kontes tersebut. Tapi Veldora again mereset Turtle tersebut. Yap, udah ada satu rock wave tadi, tapi Sanji berhasil dilakukan bahkan sekarang Yawi terkurung di area tersebut tanpa ada satu hasil apapun. Tapi Asura Aura di bagian belakang, Heavy Spin dikeluarkan pula. Turtle harusnya bisa mereka set up kembali. Yap, walaupun memang dari Sanji dan Yawinya juga udah muncul kembali ya. Tapi dengan adanya pick off yang begitu mahal, Rough Wave bohongan. Rough Wave imitasi yang berhasilkan memberi damage yang cukup besar juga. Sehingga Eko kali ini harus mundur. Turtle yang pertama sekarang masih coba untuk dikontes, dan bahkan justru EVOS Icon yang ternyata kehilangan Turtle-nya. Oke, karena tadi sepertinya mereka juga untuk di awal kayak gini respawn time-nya juga masih cukup cepat. Dan Heavy Spin-nya tadi udah kepake. Betul, Heavy Spin udah kepake. Martis HP-nya masih full, dia masih pede juga untuk bisa ngebentengin rekan-rekannya. Yap, Krite di sini ya dengan adanya Rough Wave yang selalu dicuri. Tapi wow, satu Iron Hook masih belum bisa mendapatkan targetnya Sutsujin yang melakukan adanya invasi ke arah jungle. Sutsujin masih bisa mundur karena balik lagi dari Eko, mereka masih belum punya damage yang cukup pastinya untuk nge-punish ke arah seorang Sutsujin. Dapat loh dia. Dapat. Tapi dari berbagai gangguan yang udah dikeluarkan oleh pemain Eko tetap dapat aja tuh tadi dia tuh. Karena masih ada retri juga gitu kan, tadi nggak kepake masalahnya. Ini awal-awal menit 3 ngegebukin Akai juga gak jadi deh ya. Mundur putar balik lagi kan tadi. Gak ketangkep juga. Tapi sekarang gold lead udah dipegang oleh EVOS Icon tipis-tipis aja. Dan sebenarnya ini yang udah mulai jadi teror adalah Iron Hook yang bisa datang dari mana aja. Yawi sudah bersiap di dalam satu rumputan. Sutsujin memunculkan dirinya dan clear cepat masih menjadi jawaban terlebih dahulu. Eko mereka nggak mau terlalu gegabah. Mereka mencari objektif sebanyak-banyaknya terlebih dahulu karena di arah atas ini ada satu wave yang udah ngedorong. Yap. Sementara untuk sekarang di bagian bawah Veldora ketahuan lagi. Sanford menggagalkan upaya Veldora ingin recall tadi seperti. Iya dia mau recall, tapi diganggu tadi. Sekarang bahkan di-cut loh. Ini Sanfordnya pakai Fredrin. Dia pede banget pasti untuk langsung nge-cut. Karena lihat di arah atas, Yaunya udah siap siaga nih. Yep. Dia udah siap, siapapun yang lewat bakal kena
pancingan. Tapi Doma yang tahu mungkin ya bahwa enemy missing nih. Yap, itu Jadi dia. dia berhati-hati nih. Tuh Rena Rapati digunakan, lumayan ngedamage, jaraknya juga sangat jauh sekali, hampir saja satu Iron Hook ditembak tidak sampai untuk pelurunya. Ya, dan ini awareness yang luar biasa sih dari EVOS Icon Doma yang benar-benar jaga posisinya. Dan sekarang Turtle yang kedua udah muncul. Yang udah dipok duluan sama Sanford. Sekarang Susujin udah mulai masuk juga. Krite memberikan sedikit dealing damage terlebih dahulu. Dan Veldora sudah hadir untuk mengganggu keberadaan Sanford. Pressure Rod di cancel juga dengan adanya satu buah Watcher dan Heavy Spin. Kali ini tapi Zaida yang berhasil untuk bisa mengamankan. Ketiga pastinya masih menjadi match point untuk kedua belah tim. Karena fight di area Turtle-nya masih berlanjut. Yap, nah ini dia. Udah menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan di mana untuk Domanya pun remuk di area tersebut ada 2 orang plus 1 turtle yang bisa diambil oleh pemain Eko dan menjadi kerugian yang begitu berarti. Ya dan akhirnya tadi yang kita lihat ya gold lead yang bisa dikendalikan oleh EVOS Icon sekarang udah mulai kesalip Iron Hook. Masih belum mengenai target yang dituju Ivan di sana. Mempertahankan dirinya, nge-clear wave-nya terlebih dahulu dan akhirnya Susujin pun harus beralih ke arah atas nih karena outplay yang dibiarkan sendirian, dia udah bisa nyicil-nyicil, dia udah dapetin space-nya juga. Dan item build di menit yang kelima, Clock of Destiny sudah selesai untuk Sanji. Sedangkan dari Veldoranya, oke dia udah punya Heptasis. Dia bakal lebih besar lagi damage-nya, tapi nampaknya ada fight. Ketarik sudah dan sekarang Domanya pun kembali tertangkap basah, ada heavy spin yang gak connect ke arah siapapun. Hancur lagi pertahanan dimiliki oleh dari EVOS Icon, tapi barusan Zaida mencoba untuk masuk ke bagian dalam. Yawi coba lihat flankingnya sampai belakang. Flankingnya sampai belakang dan lagi-lagi lihat space yang bisa didapatin dan outplay. Kali ini bahkan di arah depan Veldora tertangkap sendirian. Watcher defensif dikeluarkan dan juga ada Bloom untuk bisa menyelamatkan Veldora dengan HP tambahan yang dia miliki. Ya benar sekali, hampir saja tapi belum menyelamatkan semuanya. Menyelamatkan pergerakan dari Veldora pula. Tapi di bagian atas coba lihat inner turret. Iron Hook ya, again and again. Blazing 2 langsung dikeluarkan begitu saja dan semuanya all in untuk Doma. Doma yang lagi-lagi menjadi target ya. Mereka tahu sedari awal Domanya yang menjadi masalah. Dan akhirnya Doma nggak bisa dikasih pergerakan yang begitu luasa dengan udah ke pick off 3 kali. Di bawah menit yang ke-7. Dan itu berbanding terbalik di mana outplay yang benar-benar udah bisa melakukan adanya freestyle juga. Dan Iron Hook masih belum berhasil untuk nge-steal ke arah Purple Buff. Karena Retribution pun dipaksa untuk keluar di saat Turtle yang ketiga sekarang udah muncul. Oke. Ada pergerakan dari EVOS Icon satu persatu, mereka mulai dilucuti, mereka mulai dikalahkan, mereka mulai kehilangan arah. Tapi Susujin masih level 10 sama dengan Zaida, setidaknya dia pun masih bisa menstabilkan dari sisi leveling. Yap, oke ini teror terus-menerus terjadi tapi Susujin terkena dengan damage yang cukup luar biasa. Tapi Sanji datang dari belakang, rock wave-nya dikeluarkan tapi Susujin masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Sehingga tidak ada pertukaran nyawa dan EVOS Icon bisa memanfaatkan momentum untuk bisa menghancurkan outer turret di area top lane. Untungnya ya mereka tadi masih bisa nge-defense di area tengah tapi mereka juga mendapatkan satu outer turret bagian atas. Tapi Eko mereka belum menyerah, mereka masih akan terus melakukan sebuah tekanan. Zaida mencari orange buff untuk bisa dia lumat habis karena sekarang Susujin level 10 untuk Zaida sendiri level 11. Oke, Zaida udah level 11 dan sekarang minion-minion yang berjalan di arah bawah. Fokus dari Susujin benar-benar sekarang udah coba untuk nge-defense outer turret di arah midnya. Dan akhirnya wave-nya dibawa kedorong, outer turretnya dihancurkan juga. Dan itu yang sudah disadari oleh Eko. Zaida dan Outplay juga udah langsung nyicil inner turretnya. Dan sekarang ada konsil. Oke, Bloodhound dikeluarkan all in dan hilanglah sudah Ivan. Sementara untuk Doma berhasil kabur ke bagian belakang tapi Doma yang dikejar habis-habisan. Bahkan sekarang ada satu Blazing Duel lagi dikeluarkan oleh Outplay. Heavy spinnya connect, Sunfordnya masih punya kesempatan bisa selamat dari tersebut tapi ternyata tidak. Karena Sunfordnya pun langsung menghilang dan begitu cepatnya dan untuk kali ini ada 3 orang yang ditukar dengan 1 orang bahkan Purple Buff-nya siap untuk langsung dilumat habis oleh Eko. Oke, ini banyak banget ya tadi skill yang masuk ke arah Sunford. Dengan heavy spin, tapi balik lagi dengan keunggulan yang bisa diamankan. Ini masih pertarungan ya di game yang ketiga. Dan masih kita lihat di arah middle. Dan nampaknya EVOS Icon mereka harus bersabar terlebih dahulu. Karena sekarang gold lead-nya dipegang oleh Eko dengan 3.000 yang diunggulkan. Dan sesaat lagi sudah muncul Lord yang pertama. Dan dari EVOS Icon tertangkap
Oke, tertangkap basah dan hilanglah sudah, tapi masih ada sedikit bantuan tadi karena belumnya. Namun sekarang Yawinya berhasil langsung dicepatkan happy spin. Sanford mulai maju ke bagian depan, bahkan Kadivan, Clyde dan juga Doma harus mundur di area tersebut. Dua tukar satu di saat Lord yang muncul. Ini masih menjadi bisa keunggulan yang didapatkan oleh Eko. Sehingga Lordnya nggak bisa dikontes karena nggak ada power of retribution juga yang dimiliki. Jungler dan Evos Icon yang ditumbangkan karena tadi benar-benar kembali Sanfordnya memberikan badannya untuk berada di depan. Yap, itu dia teman-teman. Eko dengan satu setup yang begitu baik lewat Iron Hook tadi yang memang connect. Berawal dari situ hancur semuanya. Ya, menjadi domino efek yang besar banget ya. Dan Lord yang sekarang berjalan di area bottom lane masih coba untuk dikawal oleh Sanford, walaupun inner turretnya juga sekarang udah mulai hancur nih oleh Eko. Tapi sekarang di arah mid masih berfokus aja nih, porosnya selalu ada di outer turret mid lane. 14 loh, udah jauh banget perbedaannya. Zaida udah free farm banget. Sujin tertinggal, dari sisi retribution juga harusnya poinnya tertinggal. Sulit juga nantinya kalau dia mau kontes-kontesan terhadap objektif. Ya ini Lordnya udah dikawal ya. Iya. Dari inner turretnya hancur. Dan kita bisa hitung ya, dari Lord advantage-nya udah menyentuh ke angka 3000 ini udah enak banget pastinya untuk bisa melakukan agresi lagi. Dan bahkan outer turret yang sedari tadi menjadi fokus kita, sekarang udah mulai dicicil. Banyak banget tuh dapatnya, tapi masih ada flicker. Barusan coba lihat, Sanfordnya didorong sampai ke belakang dan selesailah sudah Sanford. Selesailah sudah. Sanfordnya harus terculik dengan heavy spin tanpa adanya escape ability tambahan lagi. Tapi tidak dengan dua turret yang sangat-sangat penting di arah middle. Oke, Sanford bisa spawn lagi, tapi inner dan outer turret ini nggak akan tumbuh lagi. Sehingga ini masih bisa menjadi keuntungan yang dimiliki oleh Eko. 3 base turret tersisa dari Evos Icon. Mereka harus defense terlebih dahulu. Itulah dia yang memang sudah terlihat. Sudah selesai pula tadi. Dengan satu lot tersebut mereka masih belum bisa menabrak masuk area pertahanan yang dibangun oleh Evos Icon. Permainan masih berlanjut. Iya, permainan masih berlanjut. Doma sudah selesai dengan win of nature-nya juga di sana. Walaupun sebenarnya dari outplay-nya belum tumbang sama sekali. Dia punya space yang banyak banget. Dan sesaat lagi, Lord yang in-hand akan segera muncul. Tapi tidak dengan posisi yang sangat-sangat tertekan dari Evos Icon. Dan sekarang ada pertemuan Sanford dengan Sujin. Sanford ada dari sebelum Zaida mulai maju, ada dua orang yang terjepit tapi dari berbeda. Bloodhound-nya tadi connect masuk ke dalam tubuh dari Veldora. Veldora masih bertahan tapi Kran yang berhasil dihancurkan. Happy spin dikeluarkan, Veldora masih berhasil selamat. Sanford yang flicker ke bagian depan, Veldora yang flicker pula, Veldora yang selamat. Tapi dengan Blazing Duel ada beberapa player tadi terkena impact-nya. Sujin pun masih berhasil kabur, masih ada satu absorb damage yang melindungi pergerakan dan juga keselamatan yang punya. Petrify kena 2 orang tadi dengan knock up dari Breath the Option-nya juga. Akhirnya membuat dari Evos Icon kehilangan 2 rekannya. Wave Minion yang sekarang masih mencoba untuk dimaksimalisasi, di mana outplay sudah hadir dengan stack 5 yang dipertahankan dan outer. Dan bahkan base turret di arah middle pun berhasilkah di defense, tapi tidak dengan adanya Sanji yang masuk ke dalam lini pertahanan dari Evos Icon. Sehingga tidak ada lagi pertukaran nyawa. Wow, Sujin pun tadi memancing ya agar dia maju dulu, ditembakin dulu badannya, jadi nggak langsung ke Taran. Tarannya juga masih bisa dipertahankan. Lord sekarang udah mulai muncul. Mereka under dari sisi level, tapi mereka ternyata masih berani. Ada heavy spin, langsung dikeluarkan untuk pergerakan dari Yawi. Yawi masih berhasil selamat. Bahkan Yawinya berhasil langsung mengeluarkan satu blow dari Yawi yang menarik lagi dengan satu Iron Hook. Sanfordnya sedikit lagi tersisa. Akainya ada di bagian belakang sendirian. Ada efek Verify. Domanya didorong mundur jauh banget dan satu setup yang dimiliki oleh Evos Icon rusak total. Yawi ketangkep, Yawinya bertahan, dia punya Bloodhound, bahkan sempat dapetin lagi dengan Iron Hook-nya. Dan akhirnya ini masih menjadi dominasi yang terlihat dari Eko dengan 6000 network dan diunggulkan Sujin yang hilang tanpa adanya power retribution yang dimiliki oleh Evos Icon. Membuat Lord yang ter-enhance ini cara free di tangan dari Zaida. Dan oke, sesaat lagi Sujin juga udah mulai spawn kembali, tapi dengan adanya Lord yang menjadi daya dobrak tambahan lagi untuk Eko, Evos Icon harus mundur terlebih dahulu dan bahkan mereka sudah adaan di mana teman-teman dari Eko. Yap, oke. Lo. Lo. What happened? Apa yang terjadi? Ada satu heavy spin seperti yang udah terlihat. WON udah dimiliki pula oleh Outplay. Oke. Wah,
Tapi kayaknya Eko nggak tahu sih. Misteri sih ini. Misteri. Misteri, benar-benar misteri. Sekarang Sutsujin ada di bagian bawah. Harusnya kalau mereka bisa menahan beberapa saat lagi ke depan, akan ada happy spin yang bisa dimanfaatkan. Barusan dengan satu lagi penetrasi langsung dikeluarkan, tapi Sunfordnya masih pede. Ada efek knock up tadi yang langsung dihasilkan dan Lordnya berhasil langsung dihilangkan dan mereka masih bisa bertahan. Yap. Dan Eko nggak tahu ya. Kayaknya nggak tahu. Dan mereka juga nggak bisa untuk pick off satupun player tadi dengan Iron Hook yang masih belum optimal. Tapi kali ini satu wave-nya bakal dikawal lagi di arah bottom lane. Oke. Sementara aduh, ngeri banget. Sanji. Oke, Sanji jangan pada berbeda, tapi Sanji masih berhasil bergeser. Belum ada backup damage tadi. Karena mereka berfokus dengan adanya base turret di arah bawah yang harus di-defense dulu. Mereka berfokus untuk ngusir mundur saat ada yang keculik tadi dengan heavy spin dari Sutsujin. Gak ada follow up damage yang cukup sehingga Sanjinya masih bisa bertahan. Item di menit yang ke-15 kita bisa lihat gimana free dari outplay yang belum tumbang sama sekali, dia udah full item. Oke, sementara sekarang masih ada rock wave yang tepat waktu. Sanjia pun masih berhasil selamat. Oke, Sanjinya masih bisa bertahan lagi. Tipis-tipis kayaknya Eko. Mereka juga cukup bijak ya, mereka sabar. Oke, Magic Sentry dibuka dan ketahuan lah Zaida dan juga Sunford yang sekarang bakal langsung di all in. Oke, Sunford pun menghilang. Ada satu player mereka menang di sisi kuantitas dan juga barusan. Ada satu konsil dikeluarkan tapi cukup ragu tadi Yawi, makanya pergi ke arah yang berbeda. Yap. Dan tadi cukup banyak ya resource skill, tapi tertangkap Sutsujin. Gak mau di bloody hand dan bahkan dibalikin. Tapi masih ada flicker dari Yawi sehingga tidak ada yang tumbang, hanya bertukar skill aja. Yap, Sutsujin mulai maju lagi. Cuman ada informasi yang udah keluar, ada heavy spin yang sudah tidak ada. Sekarang Zaida punya anti Quiras pula. Sutsujin udah cukup pede, sekarang udah sama-sama level 15 dari adu-aduan retribution terhadap Lord, udah oke banget. Adu-aduan. Beda. Tapi untuk kali ini EVOS Icons mereka nggak yang selalu defense lagi ya. Yep. Mereka udah dapetin momentumnya dan mereka udah maju bahkan keluar dari tempat persembunyiannya. Melihat kali ini Zaida udah ketahuan ada di depan, dicicil terus-menerus dan damage-nya udah kerasa. Zaida ini udah bisa di meltdown pelan-pelan. Yap, Doma mencoba untuk bisa memanfaatkan dulu ataupun mendapatkan karau dari orange buff. Tapi cukup ragu, ada Hunter Strike pula sekarang yang dia miliki. Tapi Yawi melakukan sebuah pergerakan. Doma flicker. Tapi malah bertemu dengan Zaida. Satu posisi yang begitu mengerikan, tapi udah ada satu mega pada Epic Spin. Harus dikeluarkan begitu saja. Doma yang mundur ke bagian belakang, Doma yang dihasilkan. Tapi Aronuknya mulai connect dan juga berhasil untuk mendapatkan lagi karena Domanya masih bertahan sejauh ini. Tapi shutdown pun tercipta dan dua player dimiliki oleh pemain EVOS Icons. Oh no! Kehilangan dua player. Oke, Lordnya masih menjadi fokus untuk Zaida. Zaida bisa melakukan adanya solo Lord karena sisanya 4 rekan dari Eko. Mereka menzoning out habis-habisan pergerakan dari EVOS Icons agar tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Sehingga kali ini keuntungan besar terjadi. Eko berhasil untuk mempick off dua player yang sangat-sangat penting. Wah. Pemegang retribution dan damage dealer tumpuan yang akhirnya membuat dari Eko berhasil mendapatkan Lord tanpa adanya gangguan. Tapi lihat, wave minion di arah top lane masih belum bisa tumbang tuh dimaksimalkan. gratis. Iya, Satu base taruh di atas, tumbang secara gratis. fokus fight tadi. Yap. Cuman, wah Yawi bagus banget flankingnya ya. Yawi beserta dengan Sanji tadi berdua-duaan tuh konsil tuh. Muternya jauh banget Bu. Jauh banget dari muternya dari Bawah. dari dekat area dari area Lord. Mereka muter ke bawah dari rumputan, satu rumput-rumput yang lain. Buset, langsung ketemu dengan Doma flicker, malah ketemu lagi. Hal yang sama tidak baiknya. Dan sekarang ada Lord yang udah masuk ke dalam area pertahanan mereka. Heavy spin langsung dikeluarkan, tapi Sunford sepertinya udah mulai tertangkap. Ada satu lagi Menetres. Mereka diserang langsung dari berbagai arah. Bahkan sekarang paling tidak berhasil langsung dihilangkan. Ada tim yang dibikin oleh Yawi. Pertempuran masih terus berlanjut. Ada Doma di bagian belakang masih bertahan sejauh ini. Doma masih bisa mengantarkan damage. Hanya sekarang Lord dan juga Sunford bersama dengan yang lain. Outplay. Eko berhasil untuk bisa mereverse sweep keadaan. Tertinggal 1 poin dan menyusul dengan 2 poin yang mereka dapatkan.